Oke, halo negarian semua. Semoga siaran langsung ini bisa diterima dengan baik. Mulai ada kakak-kakak yang bergabung, silakan kita tunggu dulu. Ah, kita tunggu dulu beberapa teman-teman kita bergabung dulu. Halo negarian semua. Malam ini kita lanjutkan ngebeduknya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oke, sudah ada 8 orang yang bergabung. Halo Kak Tri, halo Kak Reski, halo Kak Mustafirin, halo Kak Narsum, halo Kak Afifah, halo Kak Vidya, halo Kak Ristia, halo Kak Aslihatus, Kak Dinda Sita. Iya Kak, batik ini sengaja saya pilih karena ada filosofisnya tersendiri. Nanti saya ceritakan ya Kak Tri. Kalau saya sudah invite narasumber, sudah lumayan 10 orang dan berkurang satu menjadi 9 orang sekarang. Baik, karena tadi dibuka pukul 20.30 tepat ya. Dan sambil sambil apa? Menunggu teman-teman yang belum bergabung, saya akan membuka ngebeduk kita episode malam hari ini. Halo negarian semua, perkenalkan nama saya Irfan Dika Pratama dari tim Negarawan. Apa itu Negarawan? Yaitu komunitas perkumpulan ASN lintas instansi, dan kami semua adalah alumni dari program ASN Academy dengan satu semangat, yakni menjadi rumah besar kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa depan, serta membentuk calon-calon pemimpin masa depan demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Itu, dan kenal juga, kita sekarang ada di acara Ngebeduk, Negarawan Nunggu Beduk. Itu nama acara yang sesungguhnya. Sekarang kita agak menyalahi aturan sebetulnya ya, acara ngebeduk tapi bukan nunggu beduk, malah nunggu sahur. Jadi tidak bisa merubah nama, tetap ngebeduk. Jadi harap maklum adanya, ngebeduk ini mungkin bisa kita sebut edisi spesial ya, ngebeduk yang menunggu sahur sekalian. Oke, karena selama bulan Ramadan ini dari komunitas negarawan mengadakan acara ngebeduk, negarawan nunggu beduk. Kita membahas berbagai tema seru untuk menemani negarian semua ngabuburit atau menunggu berbuka puasa. Spesial malam hari ini kita adakan malam hari, mungkin teman-teman sudah selesai melaksanakan ibadah sholat malam dan juga menunggu sahur, jadi kita ngesahur, enggak ya? Ngebeduk. Dan juga saya ingin mengingatkan juga negarian, kita masih ada loh kuis Ramadan. Jadi memeriahkan bulan Ramadan 1443 Hijriah, komunitas negarawan mengajak negarian semua mengasah pengetahuan dalam kuis Ramadan. Yang sepertinya sih sudah mendekati hari-hari akhir ya, sudah mulai terkumpul akumulasi poin dari setiap peserta dan banyak sekali hadiah-hadiah menariknya. Jadi pantau terus Instagram negarawan.id, di feed juga di Instagram story, karena biasanya kuis bisa dilempar di mana saja. Jadi tetap pantau buat menjawab pertanyaan untuk mengumpulkan poin. Karena pemenang nanti akan ditentukan yang poinnya paling banyak. Hadiahnya menarik sekali. Kayaknya ada sepeda. Enggak ding, kalau sepeda minta Pak Presiden ya. Pokoknya hadiahnya banyak deh. Kenapa saya nggak bisa membeberkan satu-satu lah, itu saking banyaknya. Dengar-dengar bahkan mengalahkan jumlah pesertanya sendiri hadiahnya itu, saking banyaknya. Luar biasa negarawan ini, komunitas yang royal ya, komunitas terbaik, ASN terbaik. Dan ini saya ucapkan juga kalau saya diundang di komunitas-komunitas ASN lainnya ya, jadi harap maklum ya. Oke, dan malam hari ini kita ada tema menarik nih. Kita akan membahas, karena tanpa kita sadari, banyak perilaku kita sehari-hari ini secara tidak sengaja merusak kelestarian lingkungan. Mulai dari produksi sampah plastik rumah tangga, jumlahnya masih tinggi, pencemaran air, emisi gas rumah kaca, hingga peningkatan emisi karbon
sebagai dampak penggunaan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran terhadap planet yang kita tinggali ini. Dan Hari Bumi 2022 yang mengusung tema Invest in Our Planet berisi kampanye ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari investasi masa depan. Gerakan untuk menunjukkan dukungan terhadap aksi pelindungan lingkungan saat ini juga semakin masif dan tentu saja harus dimulai dari kita sendiri. Latar belakang tadi itulah yang kita kerucutkan menjadi judul ngebeduk episode kali ini adalah Wanted Heroes to Save the Earth. Mungkin ada yang banyak lihat poster, sudah banyak lihat poster di Instagram negarawan. Wah, temanya tentang heroes nih. Itu hanyalah clickbait, oke. Bukan heroes yang Anda bayangkan. Anda tidak akan menonton kelanjutan dari mungkin Anda mengikuti Spider-Man atau Batman. Anda tidak akan mendapatkannya malam ini karena yang spesial dari edisi malam ini adalah sebetulnya setiap dari kita adalah heroes untuk menyelamatkan bumi dari apa, nanti kita tanya narasumbernya nih. Saya akan menginvite narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Kak. Sebentar. Oke, sudah saya invite narasumber kita. Apakah bisa bergabung? Kak Vita Arumsari. Selamat malam Kak Vita. Halo, selamat malam Kak Irfan. Dari tadi saya nyenger-nyenger sendiri ya, denger jokesnya Kak Irfan. Harap maklum ya Kak, kalau saya biasanya nge-host gitu dulu, cop-cop dulu, nggak terasa sampai 1 jam sendiri. Lupa ngundang narasumber, enggak. Untungnya nggak lupa. Aku nggak lupa malam ini. Iya siap. Jadi saya sedikit mengenalkan Kak Vita Arumsari. Beliau adalah dosen Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi ya Kak. Iya benar Kak. Dan sejak kecil Kak Vita ini suka membaca dan menulis. Maaf ya Kak, standar ternyata ya Kak. Semua orang itu Kak suka membaca dan menulis ya. Tapi negarian semua tenang. Ada yang spesial dari membaca dan menulisnya Kak Vita ini, karena beberapa tahun terakhir Kak Vita juga telah menulis beberapa artikel yang dipublikasikan di The Jakarta Post dan The World Financial Review. Luar biasa sekali. Saya mau nulis di media-media lokal aja mikir loh, ini Kak Vita malah nulisnya di media-media yang berbahasa asing. Luar biasa sekali. Memang hobi Kak, apa gimana? Enggak sih, sebenarnya gini ya Mas, Kak. Apa namanya, saya mikirnya tuh terkadang kita akademisi kan suka nulisnya di paper ya. Iya. Nah, oleh karena itu saya bisa ketemu sama publik, nulisnya di media publik gitu, ya masa publik gitu. Oke siap. Dan Ini memang suaranya suka yang berbahasa Inggris ya. Supaya lebih lebih inklusif, yang bule-bule juga bisa mengkonsumsi. Oke siap. Jadi itulah ya negarian semua ya. Tahu sendiri kan, mungkin judul edisi ngebeduk kita kali ini beda dari ngebeduk sebelumnya. Mungkin ini satu-satunya ngebeduk dengan judul yang berbahasa Inggris, dan juga narasumber kita yang juga bahkan kayak katanya mau melanjutkan studi di luar negeri ya Kak? Iya, bocoran dari siapa nih? Oh iya, ada yang ngebisikin walaupun nggak ada orang di sini tapi ada. Jadi itu apa judul ngebeduk berbahasa Inggris, narasumber yang juga tentunya mahir berbahasa Inggris. Jadi sebetulnya ngebeduk kita kali ini clickbait. Tema yang akan kita bawakan sebetulnya adalah kiat-kiat sukses tes TOEFL dan IELTS. Enggak ya Kak? Oke lah, kita mulai aja ya Kak ya, daripada nanti kayak gini terus nggak terasa lama-lama 1 jam. Iya.
Oke. Gimana kabarnya Kak Vita dan kesibukannya apa sekarang? Alhamdulillah baik, standar banget ya. Iya. Sebenarnya saat ini biasa ada Pak namanya dosen, pasti juga sambil ada proyek-proyek tertentu dan kebetulan saya saat ini memfasilitasi mahasiswa di kampus untuk pertukaran pelajar. Oke, siap. Tapi ini ada suara lain nggak ya? Ngerasa suara ganda nggak sih di tempatnya Kak Irfan? Aku clear, mungkin Kak Vita ya kadang-kadang agak ada delay-delaynya sedikit. Bentar-bentar ya. Agak apa ya? Double post. Iya sih, agak ada noise sedikit. Sabar ya. Gimana saat ini? Iya sih, so far so good sih. Masih ya? Eh, enggak sih, Masih. di Kak Vita itu keganggu suara. Iya, di tempatnya double gitu. Oh, Nah, aku coba mungkin keluar dulu kali ya Kak ya. oke, boleh nanti ku invite lagi mungkin ya Kak. Ya request lagi ya Kak. Oke, harap sabar ya negarian semua karena ini buat saya sih edisi spesial sih karena malam hari ini juga apa hari terakhir saya untuk menjadi host dan juga iya sih host sih karena beberapa episode ngebeduk sebelumnya saya pernah menjadi host dan juga menjadi narasumber dan juga karena kita eh, malam ini adalah eh, besok sudah cuti bersama ya ini malam terakhir kita bekerja semua besok sudah cuti bersama sudah terasa nuansa-nuansa lebaran jadi cukup. Halo? Udah. Halo Kak, super super. Oh ya. Nah, stop. Kalau suara masih nggak apa-apa, yang penting nggak jaringan aja karena kadang-kadang beberapa ngepeduk kemarin terkendala jaringan tiba-tiba terlempar ataupun nge-lag seperti itu. Oh, oke. Yang penting oke. Iya masih bisa diterima suaranya. Tapi pegang apa hubungan internasionalnya di kampus Kak atau gimana? Oh iya, kebetulan gitu. Kok makin keras ya? Oke siap. Iya Kak. Oke, mungkin bisa. Iya sih kalau di aku sih soalnya kalau kita oke sih. So far Oh, oke. oke. Aku pengen tanya Kak kondisi bumi kita sekarang. Jadi ngomongin kondisi bumi kita ada aksi net zero untuk menghilangkan emisi bumi kan ya. Kakak mungkin bisa ceritakan lebih jelas lagi nggak Kak? Oke, sebenarnya gini ya Mas Kema. Siap. Beberapa waktu yang lalu, BMKG sempat mengatakan bahwa suhu di tempat itu naik 1,5 derajat. Nah, padahal kalau kita melihat dari Paris Agreement, mereka itu komitmennya itu untuk tidak menaikkan suhu bumi lebih dari 2 derajat Celcius. Kan di Jakarta udah 1,5 gitu. Which is setengah derajat kemudian akan udah 2 derajat, berarti danger gitu. Nah, oleh karena itu nih Mas, sendiri gitu. Apalagi kayak orang mungkin merasa bahwa ini kita makin panas, udah gitu adanya siklus musim yang tentu ya, hujan tapi panas, ataupun sebaliknya gitu. Karena keanehan, tapi kalau itu udah sering ya, harusnya masih udah sering, tapi masih turun. Nah, itu merupakan keanehan. Oke. Terus akhirnya nih Mas, Iya. ya akhirnya Indonesia bahwa ikut komitmen bahwa mereka ingin netralisir tahun depan. Simpelnya tuh gini, misalkan kita terus berarti kita akan menetralisir 100 itu jadi 0 kembali.
Iya. Kayak gitu. Oke, siap. Kak Vita mau nanya dulu, Kak Vita pakai satu device atau dua device ini? Satu device Mas, ini cuman pakai itu. Oh, Bentar ya, aku cek lagi deh. iya, iya. Laptop sudah saya mati. Oke. Ganggu ya. Enggak sih, yang kita khawatirkan tadi kedua device mungkin ya feedback itu. Oh, enggak sih. Di saya enggak. Oke, siap. Semoga suara lebih lancar kali ini. Ya. Jadi kalau perubahan ini sebenarnya harusnya top down atau down top, Kak? Nunggu inisiatif pemerintah atau kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan lah, Kak? Oh, oke. Nah, ini nih Mas sebenarnya dua visi ya, yang sebenarnya. Pertama mungkin kita ngomongin dulu mengenai itu apa. Top to down itu berarti kan dari pemerintah menginstruksi ke kita para rakyatnya ya. Iya. Berarti kan di sini dengan bahwa pemerintah itu ngerti apa yang mereka capai gitu. Mereka langsung melihat masyarakat untuk apa itu. Nah, terus di sisi lain ada juga bagaimana masyarakat itu yang akhirnya ngeluh pemerintah untuk sebenarnya kayak gitu, lakuin A kayak gitu, ngomong ke pemerintah gitu. Nah, either way, mau ataupun down to top, perubahan itu tetap butuh yang namanya dari masyarakat. Nggak bisa ya namanya pemerintah walaupun top to down ya sendiri. Tadi kita udah mention bahwa pakai gerakan net zero. Nah, kalau pemerintah ngomong net zero terus sudah dari kita sebagai masyarakat itu nggak efek karena cara yang baik, bijak gitu ya. Akhirnya itu akan sia-sia gitu. Niatan untuk menekan sia-sia aja karena in the end keluar banyak daripada yang diminimalisir gitu. Tetap ada pupus karbon gitu. Oke, Nah, terus menarik sekali dari tadi penjelasannya. Oh ya, yang mau kalau misalnya negerian semua mau bertanya silahkan loh, negerian semua bisa ketik di kolom chat, nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Dan itu ya Kak. So what should we do, Kak? Oke, tadi kan kalau ngomongin dari skala pemerintah kan hal-hal yang besar ya Mas ya. Pemerintah nih kasih beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama deforestation itu melakukan hutan kembali. Yang kedua pemerintah sudah green cukup kayak gitu. Green cukup Oke. kalau proses yang environmentally friendly gitu. Nah, terus apa nih kita sebagai masyarakat yang bisa kita dari skala kecil kita gitu, skala hidup. Nah, yang pertama adalah be mindful. Nah, ini kan sekarang kita lagi deket dan saya rasa semua orang juga pasti udah fight dari jauh hari mau ketemu sebenarnya nih beli baju baru atau namanya udah persiapan makanan yang banyak banget kayak gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita perlu lagi itu nggak sih kita beli barang yang tersebut gitu. Emang sih itu duit masyarakat masing-masing individu dan kita tidak bisa berharang, tapi kita perlu menyadari bahwa urusan kita pikir ini duit gue ngapain orang lain pada gue keluarin gitu. Nah, kita pikir lebih besar dari itu gitu, bahwa kita secara individu ini juga mempengaruhi kehidupan orang lain. Kita yang belanja banyak barang ini akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Sebagai contoh, misal orang kaya belanja ini ada 1.000 orang. Nah, itu akan menjadi hal yang masif besar gitu. Karbon terbuang ke rumah gitu untuk memuaskan nafsu belanja kita. Padahal kalau kita aja ya, kita masih bingung mau pakai baju yang mana banyaknya.
Kira-kira kan kayak gitu juga nggak? Pastinya. Ada berapa lemari nih di rumah? Eh, nggak juga deh. Banyak baju tapi lama-lama jatuhnya pakai yang itu aja gitu. Nah, ya kan, kita pasti pilih yang nyaman, yang secara warna juga nyaman buat kita, dan secara bahan juga nyaman kan. Iya. Jadi secara langsung bisa disimpulkan kita lebih fokus ke kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan ya Mas, ini yang berbeda di kalangan saya ya. Maaf kalau pakai baju yang Oh iya. kemarin pakai baju warna ini modelnya itu aku ketemu lagi pakai baju yang sama sih belum gitu kan. Padahal sebenarnya itu udah nggak lagi kita kuantifikasinya seperti itu. Gitu Oh, sih. siap-siap menarik. Oh iya, ngomongin baju, tadi ada Kak Tri juga yang menanyakan, enggak sih yang kasih testimoni batik saya bagus. Ini karena spesial ini, karena narasumber dari Semarang ini sebetulnya batik yang saya beli waktu saya dinas ke Semarang. Oh beneran. Iya, cuman lupa tempat Ini belinya. Jadi pas stay di hotel apa gitu loh. Pokok yang Hotel Novotel, belakangnya Hotel Novotel kan ada jalan kecil. Terus ada di panjang jalan itu ada hotel juga. Hotel-hotel yang budget-budget gitu itu apa ya? Kayak Viv gitu-gitu, semacam itu. Aduh, aku nggak apa Mas. Iya, lah terus di belakangnya hotel itu ada jalan kecil, ada gang. Nah terus pokoknya di situ terus ada rumah batik gitu. Itu pas main ke sana, nah itu motifnya kok bagus gitu. Kayaknya di kantor nggak ada deh yang pakai motif ini. Nah itu menghindari yang sama tadi. Akhirnya beli, makanya ketika tahu narasumber dari Semarang kayaknya nostalgia ini apa pakai batik dari Semarang juga. Walaupun ketemunya virtual berasa di Semarang ya. Iya, sebagai bos yang baik dan profesional berusaha eh, biar pokok yo menyesuaikan narsum lah, entah tempat tinggal atau apa ya gitulah. Tapi yang penting nggak saya beli baju baru kan, ini baju lama kan. Lama baca skrip, membahas daur ulang baju, oke pakai baju lama gitu kok. Iya. Itu tadi ya Mas, ngomongin daur ulang nih. Tadi kan kita ngomongin masa ketemu lagi bajunya kan. Iya. Kita ini berinspirasi dengan baju yang kita punya. Oh, gimana itu? Ya, nggak tahu ya apakah berinspirasi ini ketika di Amerika ya. Tapi di zaman saya dulu karena inovasinya dia untuk MX bajunya, bahkan melakukan inovasi sendiri dengan baju. Karena beliau untuk menginovasi bajunya, akhirnya jadi satu urban outfitters tuh. Jadi karya itu sampai blog gitu. Padahal cuma karena dia inovasi baju aja gitu, memixkan dijahit sendiri di gimana ini. Kan kalau kita kreatif itu bisa membuat impresi kalau bajunya kayak aja ya gitu. Saya juga itu Jadi sebenarnya dari salah satu leader juga ya Kak ya, inovasi seperti itu ya. Iya benar. Dan itu punya mahal loh. Itu bajunya dari Kasari. Oh iya. Padahal itu cuma dia memix and baju tadi. Baju lama dia gunting-gunting, lagi kayak gitu. Gitu. Ini iya. Info yang sangat menarik. Semoga negara yang semua juga bisa menangkap tadi ya info gitu. Kalau kita punya baju bisa didaur ulang ataupun bisa dikasih ulang juga nggak kalah itu kok ya. Nggak kalah sama beli baju baru. Ya, benar-benar. Daur ulang ini kan juga bisa soal pengelolaan sampah ya Kak. Misal sampah-sampah habis belanja online shop atau sampah kertas yang juga bisa didaur ulang dengan menyalurkan ke pengepul gitu-gitu juga kan ya Kak. Oh iya banget.
Ini aku bahas juga soal ini ya, budaya buat belanja online ya. Sejak pandemi ini kan akhirnya belanja online jadi ketergantungan bagi kita semua gitu. Dikit-dikit Iya. beli online, apalagi ada marketplace yang dia promosi di ongkir kan. Akhirnya orang-orang kayak udahlah barang apa aja walaupun satu dua biji aja di marketplace itu gitu. Nah, kan pernah notice nggak sih bahwa packaging itu benar-benar kayak dari bubble wrap, kemudian kardus, ya nggak sih? Terus juga dia dikirim dari rumah, rumah penjualnya, kemudian ke pusat darinya, pengirimannya terus dikirim ke kita kayak gitu. Ya kan, menggema nih suaranya. Iya, atau mungkin bisa coba pindah tempat dulu Kak, di rumah atau di kampus. Di rumah nih, ini yang dekat dengan wifi. Oh, paling dekat. Iya, iya. Aku mungkin keluar dulu kali ya. Boleh, mungkin cari tempat yang lebih. Enggak, maksudnya aku live ini. Oke, siap Pak. Nanti join lagi. Oke, harap maklum ya negarian semua. Kendala teknis, suara mungkin menggema. Sedang berusaha kita perbaiki dulu. Jadi saya ingin mengingatkan lagi soal kuis Ramadan. Sebentar saya terima dulu Kak sumbernya. Jangan lupa ya, pantau terus Instagram Negarawan, ada kuis Ramadan yang berhadiah menarik. Mau diikuti saja karena hadiahnya itu lebih banyak daripada peserta yang ikut. Jadi silakan diikuti kuis Ramadan dari Negarawan semua. Dan kita sudah kembali lagi dengan Kak Vita. Apakah sekarang sudah lebih sukut ya Kak? Tes. Iya. Udah enggak ya? Oh, udah enggak kayaknya. Lumayan. Iya. Mari Udah kita enggak? coba lagi. Nanti mungkin kalau ada negarian yang merasa suara kurang clear bisa chat lagi ya negarian semua. Makasih masukannya. Iya nih, alhamdulillah udah clear nih Mas. Siap. Tadi mana ya? Saya juga lupa tadi mana ya negariannya. Saya daur ulang terakhir baju terus daur ulang sampah gitu-gitu. Oke, itu kayaknya udah ini ya Mas ya. Oh ya, soal belanja di marketplace. Oh iya, Marketplace. banyak Nah, ongkir-ongkir tadi itu orang ya, banyak online ya. Lanjut. banyak free ongkir, terus kita ketergantungan kan beli satu biji. Saya tuh pernah beli kayak satu hand body lotion gitu via marketplace. Padahal sebenarnya di deket toko deket rumah kan juga ada gitu. Kita jadi males dan kita terus menggantungkan diri pada free ongkir tersebut. Padahal ketika barang itu datang ya kayak itu isinya bubble wrap, kemudian isinya juga apa namanya kardus. Padahal kalau kita berusaha untuk ngebayangin prosesnya ya itu kan di packaging dulu, kemudian diambil sama apa namanya, pokoknya proses transportasinya dari rumah pengirim, kemudian ke pusat pengiriman, kemudian dikirim ke rumah masing-masing orang. Sebenarnya proses yang sangat panjang dan jatuhnya itu menjadi jejak karbon lagi kayak gitu. Nah, karbon ini kan sebenarnya menjadi hal yang paling krusial untuk mencegah atau memfighting the climate change ini gitu. Kalau itu terus kita lanjutin, itu jatuhnya ya akan menumpuk ini jejak karbonnya gitu. Gitu sih, Kak. Karena packagingnya tuh loh banyak banget gitu. Kemageran ya kemarin membawa petaka. Wow, baru tahu saya Jadi packaging itu yo sekarang berdampak buruk ya. itu iya itu dipikirin aja kan kardus ya. Kardus itu kan dari pohon ya, gitu loh. Dari Oh, pohon. Pohon itu kan oke. yang karbon dioksida yang akan merecovery bumi kita gitu. Nah, mungkin akan ada yang berargumen bahwa lah tapi kan kardusnya bisa apa itu kan dari kardus bekas kayak gitu, nggak kardus baru gitu kan. Oke, kardus bekas, tapi apakah setiap orang yang telah menerima package tersebut punya kesadaran untuk merecycle tersebut, untuk menumpuk kardus-kardus yang ada di rumah tangga kemudian disalurkan ke pengepul kan nggak semuanya memiliki kesadaran tersebut gitu.
Nah, oleh karena itu kembali lagi sih untuk kesadaran individu. Balik lagi ya ke statement di awal kita tadi yang kita bahas soal apakah itu top to down atau down to top. Walaupun either way, intinya mau pakai cara apapun, tetap masing-masing individu tuh harus ikut bergerak di situ. Kita nggak bisa mengandalkan pemerintah aja. Ini nih panas kayak gitu. FYI nih, kalau misalkan sekarang ini kita lagi kepanasan kayak gitu, itu sebenarnya mengganggu siklus pertanian kita juga, pertanian, perkebunan, siklus beras kita mungkin nggak akan berhasil gitu ya panennya. Kemudian kita ini ngomongin worst case-nya ya, beras tidak berhasil panennya, kemudian kita kekurangan beras, kita harus mengimpor beras, beras mahal. Sampai kapan sih pemerintah kita juga ngerti bahwa hutang negara kita udah makin numpuk, apalagi karena adanya pandemi ini gitu. Gitu sih. Wow. Panjang. Dengan penjelasan tadi saya harap sekitar 26 orang yang sedang menyaksikan secara langsung, dan mungkin nanti kalau kita save rekamannya akan ditonton beberapa orang lagi, semakin tercerahkan ya. Ternyata sesimpel kardus packaging belanja online gitu bisa pengaruh ke produksi tani. Wow. Sangat-sangat cerahkan sekali. Iya. Ya sih, panjang. Belum lagi nih, ini ya, aku tambahin lagi nih Kak. Boleh. Dari Mas, ya, karena Kak Irfan kan dari Jawa juga, jadi aku makanya Mas antara Mas dan Kak. Oke, terus soal ini Kak, kita itu kan suka makan ya. Wah, kita manusia ini udah suka makan, suka nyampah lah kayak gitu. Terus ketika kita makan, nggak menutup kemungkinan bahwa tidak semua makanan kita beli atau kita konsumsi itu habis di piring kita, ya kan? Entah sampah rumah tangga kita habis masak itu mungkin kulit wortel ataupun batang dari brokoli itu langsung kita buang gitu aja. Padahal kalau kita tidak membuangnya dengan benar, itu balik lagi akan menjadi gas efek rumah kaca gitu yang akan membuat panas bumi kita makin tinggi gitu. Oleh karena itu kita harus mengolahnya dengan benar, dengan cara ya sampah organik itu tadi yang ada di dapur, entah sisa makanan kita seperti nasi atau sayuran yang ada di piring kita, itu perlu kita untuk buat kompos, kita campur dengan tanah kayak gitu. Kan baliknya akan kembali lagi ke tanah kan. Harapannya sih kita juga bisa menghasilkan pupuk kita sendiri. Nah, balik lagi nih soal duit, nih ngomongin soal duit jatuhnya. Kita jadi nggak perlu beli pupuk karena kita bisa memproduksi pupuk kita sendiri gitu. Jadi ini nggak cuma soal kita mengolah, tapi juga betapa manfaatnya tuh juga besar untuk budget rumah tangga kita gitu. Apalagi teman-teman juga bisa menanam kebutuhan dapur sehari-hari kayak gitu. Mungkin kalau Kak Irfan sendiri nanam nggak nih di rumah kira-kira? Apalah? Nanam enggak Kak, bahkan ya ini ada ada manfaatnya juga jadi host malam ini, jadi tahu kan. Biasanya kalau nggak nge-host gitu kan mungkin karena ada kesibukan jadi nggak sempat lihat IG live, tapi malam ini mungkin takdirnya harusnya host biar tahu ya. Jangankan nanam Kak, ada aja karton ataupun sisa makanan aja nggak kepikir segitunya. Wow, biasa sekali. Ya emang detail kayak gini tuh yang buat kita lalai. Gimana? Ada pertanyaan nih dari Kak Tri Febriati. Oh iya. Kak Tri nanya, ada nggak sih media sosial, mungkin Instagram, komunitas-komunitas pemerhati daur ulang ataupun lembaga yang bisa buat referensi gimana daur ulang itu, seperti itu ada nggak sih Kak? Sebenarnya kalau komunitas sih saya kurang tahu ya, tapi saya sempat mengikuti individu-individu yang emang bergerak di bidang daur ulang ini kayak gitu. Nah untuk username-nya kurang ini benar atau enggak ya, soalnya aku suka cuman 3 klik doang. Miunan. Nah itu coba aja nanti di search di ininya. Beliau ini suka banget untuk mendaur ulang ini makanannya, composting kayak gitu, bikin pupuk kompos. Terus Atit, ATIIT. Nah itu juga seneng banget untuk merecycle sampah dapurnya kayak gitu. Nah sebenarnya sih kalau mau nanam kayak gitu sebenarnya simple loh sebenarnya. Contoh nanam lombok kayak gitu, cabai di pekarangan, itu sebenarnya sebuah
kepuasan tersendiri ketika lagi butuh cabai nih, ternyata di kebun ada kayak gitu. Seperti itu sih. Sering itu saya alami ketika lagi mau masak, butuh serai kayak gitu, ternyata di kebun ada, tinggal ambil aja kayak gitu. Oh, berarti Nanti kayaknya pekarangannya Kak Tri banyak ini tanaman. Kak Tri atau Kapita. Sorry Kak Vita, iya ding. Gara-gara pertanyaan. Kak Tri jangan nanya lagi ya Kak Tri, nanti distract aku. Alhamdulillah banyak, buah-buahan juga ada. Dari mangga, kemudian sirsat, kemudian markisa. Bahkan dari markisa kami bikin sirup markisa sendiri. Wow, terus diproduksi massal apa gimana? Atau Masa? Saya cuma punya 2 buah pohon markisa dan itu selalu berbuah terus kayak jatuh satu-satu kayak gitu kan. Ya udah dikumpulin terus dibikin sirup ketika udah banyak gitu. Sekali produksi bisa jadi 2,5 botol. Ukuran ya 160 lumayan ml. ya. Ya ya Bisa ya buat ya, tamu ya, ya. kan, dan itu lebih Betul, sehat. Nah, asik jadi sekali. banyak Oh ya kalau negarian manfaat. semua mau nanya silakan lo ya di kolom chat. Luar biasa menarik sekali nih perbincangan. Yaitu Ya, sesuai judul F Wanted Heroes to Save the Earth, benar-benar bisa dari diri kita sendiri sih ya. iya Oh iya sih. ngomongin, Heeh. ya wes boleh Kak Tri dulu. Nggak, Kak Vita aku dulu. ngomongin judul kan. Ngomongin judul kan, Kak Irfan. Heeh, heeh. Ya, kenapa judulnya Heroes gitu kan, to save the earth gitu kan, kenapa wanted. Nah, Iya. itu mikirnya ya itu karena itu tadi ya, ternyata untuk menjadi seorang pahlawan tuh nggak perlu yang wow banget kayak gitu. Ya sesimpel kita berpikir secara mindful, oh kalau belanja tuh nggak boleh boros-boros, harus benar-benar berpikir, oh baju aku masih bagus, nggak perlu deh beli baju lagi, atau kalaupun emang pengen ganti baju, bajunya bisa untuk disumbangkan atau mungkin di thriftingkan kayak gitu, sehingga circular ekonomi itu terjadi gitu, nggak terjadi penumpukan di kita, karena itu tadi ya Kak ya, ketika kita ngadep lemari ternyata yang kita ambil juga bajunya itu aja gitu, jadi sebenarnya sama aja. Kemudian ternyata sesimpel kalian kita semua ini ya mengelola sampah dapur atau rumah tangga dengan baik itu juga merupakan langkah kecil sebagai heroes itu tadi, yang nggak perlu kayak Superman atau Batman yang punya teknologi canggih yang bisa terbang atau gimana, ternyata kita bisa loh secara kolektif atau bersama-sama menjadi heroes kita masing-masing, kemudian menyelamatkan bumi gitu. Itu sih kenapa Keren judulnya itu, banget. kenapa dicari, Iya, karena nggak semua orang berpikiran mindful seperti itu gitu. benar-benar keren sekali. Jadi heroes, ya negara yang semua yang menyaksikan secara langsung ataupun nanti akan menyaksikan siaran ulang, patut diingat-ingat ini tips trik dari Kak Vita mengenai jadi heroes itu sesimpel ganti baju. Jadi jangan lagi Anda-Anda, hei para negarian semua bermimpi menjadi heroes itu tidur di dekat sarang laba-laba, berharap digigit laba-laba terus jadi heroes, sesimpel ganti baju aja itu sudah jadi heroes loh. Ya mungkin Anda ingin ganti baju kostum Spiderman ya, saya kurang tahu ya. Tapi oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya ya Kak Vita. Oke, oke, silakan. Menyambung dari tanam menanam tadi, sekarang kan juga sudah marak tren hidroponik atau hidroponik. Ya, Nah itu ya. juga bisa diberdayakan masing-masing rumah tangga ya Kak? Apa gimana Kak? Bisa banget. Jadi sebenarnya kan sekarang ini juga ini nyambung juga ke kesehatan ya, Kak Irfan ya. Ya, Kita tahu sendiri bahwa ternyata makanan yang kita konsumsi itu belum tentu bebas dari pestisida gitu kan. Ternyata kalau tercemar pestisida itu juga akan berpengaruh ke kesehatan kita, apalagi kalau numpuk kayak gitu. Nggak cuman kita makannya nggak cuman sekali kan seumur hidup ini, berkali-kali, dan bagaimana jika pestisida itu ternyata terakumulasi di tubuh kita, jatuhnya kita kena penyakit yang mungkin kita nggak ngerti sebabnya apa kayak gitu. Nah oleh karena itu dengan hidroponik ini sebenarnya juga kita, satu, kita menjaga kesehatan kita karena kita tahu itu asalnya dari mana. Yang kedua, kita nggak perlu untuk jauh-jauh kayak gitu untuk beli buah-buahan ataupun sayuran yang jauh gitu, naik motor atau naik mobil kayak gitu.
Jadi kita bisa memberdayakannya itu sendiri gitu. Walaupun tidak semua sayuran pasti kita produksi kan, tapi at least ketika kita bisa memberdayakan rumah tangga kita sendiri, memanfaatkan lahan kosong yang ada di rumah kita, saya yakin nih ada lahan-lahan yang tidak termanfaatkan di rumah ya. Sesimpel tanah depan rumah kecil sedikit itu sebenarnya bisa kita manfaatin gitu. Dan kita pun mungkin udah lelah ya di masa pandemi ini, kita selalu meeting online, ngeliatin layar terus. Nah, itu tuh bisa menjadi sebuah kesenangan tersendiri gitu. Intinya itu semua tuh nggak cuma berdampak ke satu sisi, tapi ke semua sisi. Full circle itu berdampak gitu. Dengan melakukan hal tersebut, hidroponik itu tadi. Oke, Dan itu keren. perlu banyak loh. Oke, siap. Recycle ya. Banyak sekali ternyata ya yang bisa di recycle ya. Ya, terus Saya nanti nanam nggak harus di lahan, bisa aja botol minuman itu kita potong-potong jadi pot kayak gitu kan. Oh ya. Menarik sekali, Gitu banyak sih. sekali di recycle. Selama ini saya kenal recycle itu cuma satu, recycle bin Oh, di komputer saya. Jadi oh banyak, ternyata banyak sekali jenisnya. Siap. Dan juga sekarang kan banyak juga banget. ada energi energi terbarukan. Sekarang mulai ada produksi mobil listrik gitu-gitu juga. Ini enggak sih Kak, pembeli mobil listrik itu juga bisa jadi masuk Heroes juga apa gimana ya Kak? Oh, bisa banget, bisa banget. Saat ini ya, emang mobil listrik kan masih mahal ya, permintaannya tuh masih kecil. Tapi seperti halnya dengan hukum supply and demand, makin banyak orang yang pengen beli, pasti akan makin banyak supply. Makin banyak supply kan berarti pabrik akan memproduksi dalam jumlah besar yang mana biaya operasionalnya akan semakin murah kan. Berbeda kalau cuma memproduksi satu mobil itu pasti mahal. Jadi makin banyak orang yang beli mobil listrik, harganya yang tadinya kita kira mahal akan menjadi murah kayak gitu. Dan tahu sendiri ya, ternyata kita itu punya potensi renewable energy yang sangat banyak. Kita adalah negara katulistiwa, banyak sekali asupan matahari. Jadi kita bisa lah percaya bahwa kita bisa survive dengan mobil listrik tersebut gitu. Gitu sih. Berharap sih bila bisa beli mobil listrik ke depannya nanti. Iya sama. Semoga iya apa produksi mungkin baterai-baterainya yang katanya mungkin akan dikembangkan di Indonesia semoga bisa tercapai suatu hari nanti terus memudahkan kita juga pindah dari energi apa fosil ya. Sekarang masih minyak bumi ya mungkin nanti bisa pindah ke energi terbarukan kita semua bisa menjadi tapi nggak cuma itu sih sebenarnya ya sesimpel ganti baju tadi itu Ya luar itu biasa kalau sekali itu listrik kan mungkin Pak. nilainya besar Iya ya. Ini ganti baju aja udah ini ya. Memikirkan baju enggak terlalu pengen beli itu betulnya udah besar juga gitu. Dan mungkin mengutamakan kualitas bukan kuantitas. siap betul mungkin bakal saya inget-inget banget itu sesimpel ganti baju Gak jadi mungkin dong, Mas. Gak iya mungkin. iya ini nah kalau ada negara yang mau tanya silakan ini ada Kak Yonisha bilang membuang sampah pada tempatnya juga harus kan ya Kak kita ya. Nah, seharusnya itu kalau ngelihatin di negara-negara maju ya mereka tuh sudah memisahkan sampah-sampah yang organik, anorganik, bahkan di rumah sakit kayaknya udah seperti itu ya. Nah, kita juga tidak hanya sekedar membuang sampah nih, tapi juga membuangnya di tempat yang tepat gitu. Memudahkan orang untuk melakukan pemilahan gitu. Misalkan sampah gelas ya udah ditaruh di sampah yang bisa di recycle, bukan di sampah basah gitu. Itu juga membantu gitu. Gitu sih. Little things matter Oke gitu. siap Minyak ini adalah jelantah aja sebenarnya minyak oh jelantah ya itu gimana juga gimana minyak selatan dimanfaatkan loh. Mm-hmm. Itu seliter 20.000 kayaknya kalau nggak salah nih. Di rumah saya selalu ini menyalurkan minyak jelantah ke pengepulnya gitu. 1 liter 20.000 kalau nggak salah. oh bahkan ada pengepulnya ya. Ada, dia pasti akan nanya kayak gitu. Udah terkumpul berapa liter kayak gitu. Kalau udah banyak mau diambil. Oh, dan nanti terus dibuat apa oleh pengepul itu Kak biasanya?
banyak sekali itu bisa dibuat lilin, aromaterapi, tergantung dianya bergerak Oh, di bidang apa gitu. oh, menarik, menarik. Sebenarnya ada duit aslinya. Iya, ada lagi nih Kak Yoni. Jalan kaki ke Mm-mm. kantor hirus juga, tapi Oh, kejauhan. virus juga, oh, Iya sih. virus juga, virus juga tuh. Kalau buat Soalnya saya, zaman sekarang ya, gimana mas? Kejauhan ya? iya kalau kata Kak Yoni sih. Tapi kalau buat saya itu, ya dia hirus buat keluarganya karena sangat menghemat ongkos transport sekali. Mungkin bisa buat Iya. beli Kinder Joy atau bisa buat beli apa gitu malah ya. Iya sih, iya ya buat anaknya ya buat jajan. Iya. Ya, ya, iyalah. Kalau di saya karena kantornya jauh ya naik gunung, saya nggak mungkin jalan kaki. Oh, iya, 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 iya. Kak, itu rumah dan kantor agak jauh, Kak. 30 menit sih, sebenarnya deket ya hitungannya, cuman harus melalui lembah gitu, harus naik gunung. Oh, iya, Dan iya, itu iya, iya. sesuaikan dengan situasi masing-masing itu tadi. Betul. Ini ada pertanyaan dari Kak Sinta Anggreani. Unik sekali sih, apa? Biasanya Sinta Anggraini, ini Sinta Anggreani. Oke, Itu cukup asma unik. dua. Oh, oke. Kak Sinta bertanya bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya di pedesaan agar tidak membuang sampah ke sungai, Kak. Itu ya, itu juga apa namanya sebuah ini ya, tindakan yang membuat pedesaan udah nggak lagi desa ya karena tercemar itu tadi. Yang pertama adalah kita kasih contoh ya, kita kasih contoh. Terus yang kedua harus ada intervensi dari pemerintahnya ataupun kabupatennya ataupun kelurahannya atau RT-nya ya untuk menyediakan tempat sampah khusus kayak gitu. Karena di situ tetap mau nggak mau harus ada penyuluhan. Misalkan buang sampah tuh harus di tempat di sini loh kayak gitu. Lalu perlu adanya punishment. Terkadang orang itu buang ya karena ngerasa oh nggak ada hukumannya kok, ya udah aku buang aja toh semua orang juga melakukan hal yang sama. Nah itu tadi loh, karena kita melihat banyak orang melakukan hal yang sama, oh banyak orang yang kayak gitu, terus kenapa aku harus jadi yang beda kayak gitu. Nah itu sebenarnya pemikiran yang salah. Kalau ngelihatin masyarakat kita kayaknya tuh rata-rata suka ngikut gitu loh kak, ya nggak sih, kayak Iya, pilihan A deh kayak gitu, ikut mayoritas gitu, padahal itu nggak salah juga kalau kita punya prinsip kita masing-masing. Kita takut dicap berbeda itu tadi kayak gitu, ih ngapain kamu sok-sok buang sama tempatnya, orang di sini juga boleh, nggak ada yang menghukum ya berat kayak gitu ya. Jadi pertama kita kasih contoh, terus dua harus adanya sistem di tempat tersebut gitu, sistem yang memungkinkan masyarakat untuk mengikuti hukum yang berlaku di situ gitu. Kasih contoh, yang menarik. penyuluhan, Iya. kasih sistem. Oke, setuju sekali. Kita harus kasih contoh. Tadi tadi Kak Vita sudah banyak kasih contoh bagaimana cara-cara untuk kita bisa menjadi hero. Iya sih, akan saya ikuti contoh-contohnya. Kayak memilah sampah ataupun eh, recycle kayak kardus habis belanja online gitu-gitu. Jadi mari kita ikuti semua ya negara yang semua agar kita bisa membuat bumi kita menjadi lebih baik kembali. Sama-sama Mbak Sinta, Oh iya. Oh iya, terima kasih juga ya eh, Mbak Yoni. Kak Sinta sudah menyadarkan saya Kinder Joy sudah ditarik dari pasaran. Iya, Ding ya. Iya, Mari. salmonella, tahu kalau ada salmonella ya. Iya. Kayak gitu Kak. Eh, Banyak sih sebenarnya kalau di, mukanya aja ya. di Nggak saya, ada yang lebih rumit lagi. Halo? oke, sudah bisa gabung lagi ya, Kak? Sudah. Oh, Iya sih. ternyata pemerintah kata Kak Yoni dikit ya menyediakan tempat sampah. Iya, betul. Nah ini nih, oh ini nih, nyambung lagi ya. Ini nih Iya, yang boleh, Kak. bikin kita bagusnya top to down atau down to top. Nah, kalau situasinya kayak yang dibilang Kak Yoni ini, pemerintah terkadang sedikit menyediakan tempat sampah. Berarti mau nggak mau kita harus down to top. Kita yang harus bergerak gitu. Kita tidak lagi bisa terus mengandalkan pemerintah gitu.
Dan kita harus keep in mind bahwa tujuannya apa sih, kenapa kita repot-repot kayak gini nyediain tempat sampah segala macam, kalau kita ini ya sebagai masyarakat ya demi memperjuangkan masa depan kita kayak gitu. Ya, harapannya sih pemerintah terus ngerti, oh ternyata nggak ada tempat sampah ya kayak gitu. Gitu Kak, udah Iya, ngantuk betul. ya Kak ya? Enggak sih, menunggu pertanyaan dari para negarawan semua juga. Tapi asik sih interaksi dengan para negarawan yang di kolom chat ini. Iya nih, Wah, lagi keren nih Kak Kak Sinta Sinta. nih. Iya, masukin kantong dulu kalau nggak Nah, tersedia tempat sampah. Keren-keren. ya keren nih, nggak semua orang tuh mau repot loh bawa sampah gitu ibaratnya ya. Iya, Bener, ya ya itu gitu sih. nggak mau repot terus. Ya itu jatuhnya buang sembarangan di sungai, airnya jadi Nah, apa? jangan sampai itu ya, kita karena nggak mau repot kan, karena kita adalah penjawab kesulitan kita saat ini. Jangan sampai kemudahan yang kita dapat saat ini untuk nggak mau repot bawa kantong sampah untuk menampung sampah kita menjadi long term problem kita gitu, problem jangka panjang kita gitu. Jadi kan jatuhnya sama aja gitu, ya nggak sih? Iya betul Kak. Karena apa kok Gitu. kita malas terus bisa malah merugikan orang banyak ya jadinya ya. Bikin banjir atau Mm-mm. Nah, nah iya, dan jangan lupa nih Kak, bahwa banjir di suatu tempat itu kadang tuh bukan karena itu ulah dari orang yang hidup di daerah tersebut loh, tapi bisa aja yang hidup di daerah lain membuang sampah sembarangan, terus akhirnya yang kena dampak daerah lainnya gitu. Padahal yang buang sampah daerah A, yang kena dampak daerah B, kayak gitu. iya betul-betul karena biasanya kan aliran sungai gitu-gitu yang buang dari sana yang terdampak. Iya betul setuju sekali Kak kita. Tuh. Jadi intinya adalah jangan mikirin diri sendiri gitu, tapi humanity. Humanity, beneran heroes dong nih mikirin humanity. Andai semua orang di dunia punya pikiran sama seperti itu mungkin damai sekali ya hidup di dunia Iya, ini. semoga apa pikiran utopis ini terwujud ya. Ya, amin. Ada Kak Tri bawa kantong sampah kemana-mana. Kalau nyoba nyoba ajarin ke anak SD di tasnya, ya ya Nah, keren. itu Betul, Kak Tri ini kayaknya guru. Wah, mantap ini kalau seorang guru Kak bisa Tri. mendidik anak didiknya sejak dini seperti ini. Wah, mantap ini. Ih Kak Mukti, iya saya juga ngalamin tuh Kak Mukti. Ngantongin sampah sampai lupa nggak kebuang nih. Ternyata nggak sama banget kebuang, iya, iya, iya. Emang Kak, sih jadi numpuk ya, udah 3 hari baru nyadar lah ada sampah. ada juga Kak Yoni dari rumah ke kantor 10 kilo nggak nemu tempat sampah malah buang ke kantor ya nggak apa-apa Kak buang ke kantor jangan ke sungai yang tadi itu ya Kak ya malah benar Kak Yoni. Ya ya kadang ternyata ya itu tadi ya, fasilitas dari pemerintah juga masih kurang ternyata. Iya betul. Saya jadi kepikiran Mas, bahwa oh Gimana? ternyata pemerintah kalau pikirin isu-isu besar sampai hal-hal kecil itu nggak mereka pikirin gitu loh. Itu kan detail kecil yang bisa jadi berdampak masif gitu. Ternyata mereka nggak mikirin itu. Gitu sih. Ya butuh banyak ASN yang seperti Kak Yoni nih, yang jalan 10 kilo untuk di bawah sampahnya. Iya betul. Ada nggak sih Kak tips trik buat ASN para ASN mungkin bisa nyolek-nyolek pemerintah kan kita di pemerintahan buat mengatasi hal-hal Ada. yang kita bicarakan tadi gimana gimana Kak? Enggak sih kalau ngelihatin budaya apa namanya, korporat dimanapun ya, ASN juga ya, itu kan rata-rata yang bisa memutuskan itu adalah pembuat kebijakan ya. Pembuat kebijakan Iya. itu yang bisa menentukan oke kita buat kebijakan A, B, C kayak gitu. Dan itu nggak bisa dari kalau kita masih ada di bawah gitu. Nah gimana caranya supaya kita bisa masuk ke circle pembuat kebijakan yang mana mungkin ada ASN yang kayak dari saya ini kan nothing lah ya, maksudnya masih masih remah-remah rengginang lah di daerah kayak gitu. Nggak mungkin saya tiba-tiba langsung ke pemerintah terus minta bikin ini dong A, B, C kayak gitu.
Nah, itu akan lebih smooth sebenarnya ketika kita juga berada di posisi tersebut. Caranya gimana? Yaitu untuk saat ini adalah kalau saya ya dari saya pribadi adalah melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati, kemudian akhirnya orang-orang percaya dengan saya pribadi, akhirnya terus sedikit posisi naik, kemudian ke circle tersebut, akhirnya kita bisa memutuskan kebijakan yang kita mau itu tadi. Nah, ini juga pentingnya bagi kita, saya juga ini nyambung ke leadership nih jatuhnya. Banyak orang yang sebenarnya tuh nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Jadi pemimpin itu melelahkan, ya kita mendengarkan keluhan semua orang, belum lagi ketika kita sudah memutuskan kebijakan A, terus orang-orang komplain kok kebijakannya kayak gini sih, gini-gini kayak gitu. Dan orang-orang tuh nggak tahan dengan hal tersebut, akhirnya ngapain jadi pemimpin, nyatanya juga dikeluhin sama orang-orang, enak jadi follower aja kayak gitu. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk mempromosikan diri kita sendiri, maksudnya ke diri kita, untuk kita tuh harus ready untuk jadi pemimpin ke depannya. Jangan sampai ketika di masa depan nanti yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang ternyata tidak memiliki misi yang sebaik yang kita kira gitu. Kita kan kalau orangnya ini kan pengen punya kebijakan ABC untuk memberikan dampak yang masif, yang baik kayak gitu. Tapi kan tidak semua pemimpin ada ke arah situ kan kayak gitu. Karena itu jangan sampai kita yang ini ya, yang hari di sini mungkin audiens di sini orang-orang baik tapi nggak mau jadi pemimpin karena nggak ribet itu tadi. Justru jangan seperti itu. Ketika para audiens di sini orang baik, ya kita harus memataskan diri jadi pemimpin itu tadi supaya kita bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas di luar diri kita sendiri aja gitu. Gitu sih intinya. Terlalu Setuju, jauh ya? Enggak sih, ya bagus sih malah. Itu ya leadership, memberi contoh itu ya. Masih masuk sih sama pembahasan kita. Memberi contoh tadi itu. Ya itu Betul, jatuhnya. Tapi betul juga ini kata Kak Sinta, kadang-kadang sudah disediakan tempat sampah tapi kadang-kadang malah dicuri ataupun dirusak fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Nah, Iya. itu juga kesadaran masyarakat juga kurang itu tadi. Makanya mungkin kalau ngomongin penyuluhan tuh kayak cuman penyuluhan gitu aja. Sebenarnya penyuluhan nggak bisa sekali loh. Penyuluhan itu harus berkali-kali disadarkan, di brainwash lah istilahnya gitu. Gitu sih. Oke, Ya betul. emang nggak bisa sekali. Ini terus katanya ada kurikulum TK sekarang udah reuse, recycle coba. Wah, iya. Sama Indria. Wah ya bagus ya Kak Indria ya. Wah ya bagus kalau sekarang anak TK sudah mulai diajarkan reuse, reduce, recycle ya. Nanti ketika mereka besar mereka mungkin juga bisa jadi host dan narasumber negarawan seperti ini juga. Gak tahu nih mau jadi ASN gak nih anaknya Kak Indria. Oh, iya. Tapi ya ngelihatin komen-komen pada ngomongin anak-anak gitu ya, itu benar sekali, kita perlu mengenalkan dari dini, dan orang tua perlu juga untuk mengenalkan ke anaknya, nggak cuma guru di sekolahnya gitu. Betul. Dan mungkin tadi kayak kata Kak Vita yang pemerintah juga perlu penyuluhannya berkali-kali ini juga bisa menjawab. Jadi ada pertanyaan dari Kak Hilmi Fikri. Gimana sih pemerintah ikut serta dalam melestarikan lingkungan dan menyadarkan masyarakat sekitar tentang pembuangan sampah sembarangan? Ya mungkin tadi itu ya Kak ya. Ya betul. Ini mahasiswa saya nih. Oh siap. Waduh Kak Hilmi, siap-siap Anda mendapatkan nilai yang baik karena bertanya di Ngebedu edisi kali ini. Luar biasa. Ya. Banyak ya. Gitu. Mahasiswa diajak semua ini Kak Vita untuk saya ngajak, ada yang ya ada nggak ada lah di sini 23 doang, sebenarnya kan harusnya 46 nih. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin jadi tahu ya Kak Vita ini nggak cuman hanya bisa mengajar akuntansi ya, tapi juga bisa mengajar tentang petua-petua hidup juga bisa juga ya. Yang mungkin nggak didapatkan mahasiswanya di kelas mungkin ya. Tapi saya koreksi ya, saya nggak ngajar akuntansi, saya ngajar di jurusan akuntansi, tapi nggak ngajar akuntansi. Lah terus ngajar apa dong kalau gitu?
Nggak, saya prodinya perbankan syariah, Kak. Jadi Iya, dan Ting. saya nggak suka akuntansi, saya nggak ngajar akuntansi. Karena perbankan syariah itu di bawah jurusan akuntansi. Ya, betul, betul. Ada sih akuntansi di perbankan syariah, tapi saya nggak ngajar Oh, akuntansi. oke, siap. Iya, iya, iya. Ya, gitu. Paling nggak gitu ya. Mungkin mahasiswa-mahasiswa sekarang bisa mendapatkan ilmu yang berbeda dari bu dosennya. Kalau selama ini di kampus cuman ya itu mungkin diajari perbankan syariah ya. Sekarang jadi tahu tentang tidak hanya menyelamatkan perekonomian dengan perbankan syariah, tapi juga menyelamatkan bumi dengan cara ya ini menjaga lingkungan kita. Ya, ya, betul, betul. Harus nih, harus. Dan nggak terasa Kak Vita, ternyata sudah 1 jam lamanya kita ngobrol-ngobrol di ngebeduk kita kali ini. Jangan sampai kita tak tambah menyalahi aturan karena ngebeduk kan sebetulnya singkatan negarawan nunggu beduk, nunggu buka puasa. Tapi malam ini kita buat jadi menunggu sahur. Kayaknya jangan sampai kita betul-betul Habis selesai sahur di ya. sahur. Iya. Mungkin ada closing statement dari Kak Vita. Oke, terima kasih Kak Irfan. Closing statement-nya adalah sebenarnya untuk melakukan hal kebaikan itu atau menjadi seorang pahlawan nggak perlu memikirkan hal-hal yang besar kayak gitu. Sebenarnya dari hal-hal kecil, dari sekedar membuang sampah pada tempatnya, mikir nggak beli baju terlalu banyak karena udah punya, ataupun dengan recycle sampah-sampah rumah tangga, itu juga sudah merupakan bagian dari menyelamatkan bumi. Intinya adalah do what we can do. Jadi bukan berpikir hal-hal yang jauh di gapaian terengkuhan tangan kita, tapi lebih ke lihat sekeliling kita apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu. Luar biasa keren sekali. Mungkin kita bisa beri aplaus virtual. Saya jadi apa? Keinget-inget kalau host nge-zoom. Biasanya Oh ya, gitu ada kita kok. beri aplaus virtual. Luar biasa sekali penjelasannya Kak Vita. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu pencerahan yang dibagikan ke kami semua para negarian semua malam hari ini. Semoga ya semoga tetap menyebarkan apa contoh-contoh ajakan-ajakan ilmu positif ini nanti nggak hanya di ngebeduk ini, mungkin nanti di Amin. forum-forum lainnya juga ya Kak Vita. Saya juga makasih banget Kak Irfan udah di-hostin sama stand up comedian kondangnya Kemenku ya. Iya, sama-sama Semoga Kak. Sebetulnya saya jadi mikir tadi karena ini kan juga buat saya ngebeduk edisi spesial juga karena purna tugas Kak. Karena kita kan juga sudah mau mendekati Lebaran dan ngebeduk edisinya juga akan segera berakhir. Jadi ya nge-host edisi-edisi akhir ngebeduk ini juga rasanya jadi pingin apa itu ya perform stand up sedikit lah ya gitu buat oke, oke, paling nggak ada silakan. Yours. paling nggak ada legacy ya. Cuman dari tadi mikir ada nggak ya punya materi soal ini nggak ya apa ya kayak save lingkungan gitu-gitu nggak ada Kak. Tadi tektokan lagi sama saya sih Kak. Iya betul. Jadi saya mohon izin ya, ini kakak ketua negarawan, mungkin kalau kakak menyaksikan saya, karena ini saya mau purna tugas, saya ingin memberikan legacy sedikit, semoga ya apa sedikit itu sih, menjilat sih, semoga saya diajak kapan-kapan lagi kalau ada acara negarawan. Jadi kalau Terlihatnya saya ada semacam materi, iya, jadi izin mungkin menutup, saya kata-kata penutup dulu lah sebelum saya perform. Jadi ya itu ya negarian semua edisi ngebeduk kita malam hari ini eh, yang bertemakan Wanted Heroes to Save the Earth dengan narasumber Kak Vita dan jangan lupa juga kita di negarawan masih ada kuis Ramadan yang mengajak negarawan semua untuk mengasah pengetahuan dan juga kita ada hadiah spesial. Hadiahnya banyak sekali, diikuti saja kuisnya bisa diikuti di feed ataupun Instagram Story dari negarawan. Pokok dipantau aja, nanti pertanyaan muncul sewaktu-waktu.
dijawab dan pemenangnya adalah yang berhasil mengumpulkan poin paling banyak. Hadiahnya banyak ya Kak Vita ya, hadiahnya banyak sekali. Iya. Ngalahin kalau tahun baruan. Nah, ya 17-an. benar. Hadiahnya banyak sekali pokoknya. Dan jangan lupa pantau terus Instagram Story Negarawan buat info ngebeduk edisi Ramadan 1443 Hijriah berikutnya. Ataupun karena ini sudah mendekati akhir Ramadan, mungkin kita akan nanti kembali bertemu di Ngebeduk edisi Ramadan yang 1444 Hijriah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan menjaga jarak demi kebaikan kita bersama. Akhir kata, saya tidak akan menutupnya begitu saja. Saya izin perform stand up sedikit lah sebelum saya benar-benar menutup Ngebeduk kita malam hari ini. Jadi saya kan asli Malang, Jawa Timur. Nah, di Malang itu makanan khas dan juga sekaligus makanan favorit saya adalah bakso. Nah, oke. Bakso itu saya nggak suka dengan inovasi pedagang bakso yang makin hari saya rasa itu makin aneh. Kita dulu itu cuma tahu bakso itu bentuknya bulat. Kalau mau inovasi, oke lah, bikin bakso apa? Bakso bakar, oke, bakso bakar. Bakso goreng, oke, bakso goreng. Bentuknya sama-sama tetap bulat. Tapi apa yang terjadi di zaman sekarang ini, kita menemukan ada yang namanya bakso kotak, bakso gepeng, bahkan boleh di-googling ada yang namanya bakso tumpeng. Ini mau makan bakso atau belajar bentuk bangunan sih? Ya kan? Jadi, kenyang enggak, pinter iya mungkin. Dan juga sekarang itu ada yang namanya bakso beranak. Bayangkan, bakso beranak itu siapa yang menghamili? Sawi, tetelan, atau tukang baksonya sendiri. Kalau kayak gitu, itu bisa melunturkan apa ya, yang anggapan masyarakat selama ini yang mengira tukang bakso itu intel itu. Kalau kita makan bakso terus dengar percakapan di warung bakso, kamu tahu nggak? Tukang bakso itu ternyata dia bukan intel loh. Loh, katamu kemarin intel. Terus dia apa sekarang kerjaannya dong? Ternyata dia itu bidan. Bah, kok bisa bidan? Dia membantu kelahiran baksonya, kan aneh kan? Mas, Selain itu, please stop. iya. Selain itu yang nggak kalah aneh itu ada yang namanya bakso mercon coba. Bayangkan ada inovasi namanya bakso mercon. Padahal kalau kita pesen bakso mercon itu, kita pesen nih bakso mercon datang ke meja kita, kita buka itu isinya apa? Sambal, lombok. Apa susahnya bikin nama itu bakso lombok, bakso pedas, kenapa harus bakso mercon? Iya kan? Kalau disalahgunakan gimana? Misalnya di kampus, misalnya di kampusnya apa Kak Vita, ada percakapan antar mahasiswa gitu, kamu tahu nggak teman kita si A? Oh, si A yang katanya skripsinya nggak selesai itu. Terus gimana dia sekarang sudah lulus? Enggak, dia katanya bunuh diri. Ah, bunuh diri? Dia gantung diri? Enggak. Dia itu minum racun? Enggak juga. Nah, terus matinya gimana? Makan bakso mercon, kan aneh kan? Terus sekarang mau selesai, mau apa? Mau Ramadan sudah mau selesai, mau pas malam takbiran, tahu betapa kecewanya anak-anak kecil kalau mereka pergi ke pedagang gitu. Pak, beli merconnya dong. Waduh, habis deh. Yang ada tinggal kembang api. Mau nggak? Ya, kok habis, Pak? Iya, barusan diborong pedagang bakso, kan aneh kan? Cari mercon yang borong pedagang bakso. Ini ada yang nggak kalah aneh nih. Ini betul-betul ada ini. Inovasi yang menurut saya sejauh ini paling aneh. Boleh di googling, boleh dilihat di YouTube podcastnya Deddy Corbuzier. Ini benar-benar ada. Boleh nanti dibuktikan. Sekarang itu ada yang namanya bakso kepala sapi. Boleh dicek di YouTube-nya Deddy Corbuzier, ada betul-betul disajikan bakso kepala sapi. Yang saya syukuri, kepala sapi yang dihidangkan itu mati. Apa bisa dibayangkan kalau kepala sapi itu masih hidup?
apa pedagang bakso ini nggak mikir kalau hewan lahir yang dilihat pertama kali itu dia anggap induknya gitu. Jadi kalau kita pesen bakso kepala sapi datang ke meja kita buka kan baksonya kan, kita belah baksonya, terus ada kepala sapi yang masih hidup, dia tersenyum kepada kita balas senyumnya, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulut kepala sapi yang masih hidup itu adalah apa? Itu gimana? Terima kasih saya Irfan. Terima kasih semua negarian. Semoga bisa menutup rangkaian apa ini, ngebeduk edisi Ramadan 1453 Hijriah dengan sukacita. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir batin. Makasih ya Kak Vita. Makasih juga Kak Irfan. Mohon maaf tadi kalau ada Siap. kendala. Oh iya, aman. Saya izin mengakhiri ya. Siap, Oh ya, sampai silakan. ketemu lagi. Anda terima kasih semuanya. Terima kasih Irfan. Siap.